Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazal Hanafi dengan NIM 13250 dengan kelas CO3 atau SA03. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang matematika dasar dan aljabar linier dengan sub CPMK turunan. Turunan itu ada sampai 7. Jadi ada aturan 1 sampai 7. Saya akan menjabarkan dari semua aturannya dari aturan 1 sampai ke 7. Di sini kita juga belajar bareng-bareng. Di sini saya hanya akan menerangkan secara singkat atau ringkas bagaimana cara pengerjaan aturan 1 sampai ke aturan 7. Oke, langsung saja kita mulai pengerjaannya. Oke teman-teman, di sini yang pertama itu kita mulai dari pengertian turunan dulu ya. Pengertian turunan adalah konsep matematika yang mengukur laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya, teman-teman. Secara geometris, turunan menyatakan gradient atau kemiringan garis miring pada suatu titik di grafik fungsi. Jika y sama dengan fx, maka turunan pertama terhadap f terhadap x diartikan sebagai f aksen x atau dy per dx. Contoh analogi sederhananya, teman-teman. Misalkan fx adalah jarak yang ditempuh terhadap waktu x, maka f aksen x adalah kecepatan sesaat, teman-teman. Untuk notasi turunannya, teman-teman, biasanya notasi turunan itu adalah dy per dx atau f aksen x. Ini rumus dasar turunannya dari 1 sampai ke 7, teman-teman bisa kita bisa pahami bareng-bareng. Jadi untuk turunan yang pertama ya, teman-teman. Turunan yang pertama ini yang turunan fungsi konstan. Ini yang pertama, teman-teman. D per dx c sama dengan 0, teman-teman. Jadi ini masuknya itu ketika ini misalnya 7x per 2, teman-teman, misalnya, teman-teman. Nah, jadi yang di dalam sini nih, ini 7 di sini itu nanti hasilnya 7 kali 2 per x. Nah, per x ini hitung 1, teman-teman. Cuman karena dia 1, apapun yang dikali 1 akan tetap hasilnya paling besar, kan, teman-teman. Jadi hasilnya itu bisa ketika udah dikali, dia bisa sederhanakan lagi, pangkatnya bisa disederhanakan lagi, teman-teman. Terus untuk yang kedua, teman-teman, ini agak kurang kelihatan, cuman ini bisa kita baca d per dx. Ini masuknya udah ke pangkat ya, teman-teman, jangan lupa udah ke pangkat. Nah, ini d per dx x pangkat n nih, teman-teman. N ini, teman-teman, ini pangkatnya, teman-teman. Misalnya x-nya ini kita asumsikan 3 per 3 juga nih, teman-teman. Nah, ini yang saya bilang nih, teman-teman, n-nya itu 3. Nah, pangkatnya itu kita turunin nih, teman-teman. Jadi pangkatnya 3 kita kurang jadi 1 sesuai yang ada di rumus ini, teman-teman, dikurang 1. Jadi 3 per 3 nih, 3 kali 3 sama pangkatnya ini dikurangin jadi 1. Berarti jadi 2 nih, teman-teman. Nah, jadi hasilnya itu 3 kali 3 pangkat 2 gitu, teman-teman. Nah, ini tinggal nanti bisa kalian teman kali. Nah, nanti x-nya pun ini nih, yang di dalam x ini, yang pangkatnya tetap kalian jumlah juga. Jadi hasil yang dari perkalian ini ditambah dengan pangkat yang ada di atasnya, teman-teman. Tadi pangkat yang kedua. Yang ketiga ini turunan penjumlahan atau pengurangan, teman-teman. Sebelum masuk ke perkalian atau pembagian, pengurangan dan penjumlahan ini yang pertama, teman-teman. Jadi rumusnya itu di sini d per dx u x kali v x. Nah, biasanya rumus yang biasa saya pakai itu saya punya apa ya dibilangnya, teman-teman, ya, kayak satu pola lah, teman-teman, untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian. Polanya itu saya tuh kalau misalnya penjumlahan itu uf, dan kalau misalnya pengurangan atau pembagian itu saya fufu. Nah, jadi u aksen dikali v, habis itu v aksen dikali u gitu, teman-teman. Nah,
Jadi itu rumus yang bisa dipakai kalau misalnya takutnya teman-teman juga salah atau lupa tentang rumusnya. Itu bisa diingat teman-teman. Jadi penjumlahannya gini teman-teman. Nih, U aksen yang saya bilang tadi, U aksen dikali V teman-teman. Ini jumlah variabel teman-teman. Misalkan mau pakai variabel misalnya 3 kali 4 nih misalnya teman-teman. Ditambah U dikali V aksen. Nah, jadi penempatan U aksen dan V aksen ini nggak boleh sama teman-teman. Misalnya U aksen dikali V tambah U aksen dikali V. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Jadi aksennya ini harus variabel yang berbeda teman-teman. Kalau ini kan yang depan U, yang belakang V teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau mengali ini, perhatikan rumus yang awalnya teman-teman. Aksennya ini harus tepat teman-teman. Jadi nanti ada contoh soalnya. Nanti saya perlihatkan gimana cara pengerjaan soalnya mudah memakai rumus U aksen kali V dan plus U kali V aksen gitu teman-teman. Kita lanjut untuk yang turunan perkalian ya teman-teman. Nah, turunan perkalian rumusnya hampir mirip teman-teman sebenarnya. Cuman bedanya dia dikali teman-teman. Sebenarnya sama kayak gini nih, cuma dia dikali. Ini simple rumusnya teman-teman ya. Jadi D per dx U plus V teman-teman. Nah, ini U aksen plus V aksen. Ini juga bisa teman balik ke rumus yang saya tadi. Saya juga biasanya pakai yang seperti ini teman-teman, yang U aksen dan V aksen ini di tempat yang berbeda. Cuman kalau misalnya teman-teman mau pakai yang ini, yang U aksen sama V aksen ini di tempatnya sama, nggak di beda tempat, itu juga nggak masalah teman-teman. Jadi nanti teman-teman hitung nanti variabel misalnya ini 3, ini 4, ini yang 3x, ini 4x, ini 2x, ini 3x teman-teman. 2x pangkat 2, 3x pangkat 2 misalnya teman-teman. Nah, ini maksud saya turunan itu misalnya teman-teman coba bayangin 2x nih teman-teman. Itu x ini kan diibaratkan 1 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya 2x, 2 dikali 1 hasilnya berapa teman-teman? Jadi tetap 2 kan teman-teman. Nah, jadi 2x, x-nya itu hilang teman-teman, karena udah diturunin ke bawah, jadi dikali teman-teman. Jadi hasilnya itu cuma 2 teman-teman. Semisalnya 2x pangkat 3, 2x pangkat 3 nih, berarti hasilnya itu 4x pangkat 2 teman-teman. Itu hasil teman-teman. Nah, jadi setiap kali dikali, misalnya dia pangkatnya bisa 4, bisa 5, nah itu tinggal teman-teman kali aja. Habis itu pangkatnya ke teman-teman kurangin 1. Gitu teman-teman caranya. Nah, untuk yang pembagian nih teman-teman. Yang pembagian ini dia bedanya kalau ini kan ditambah ya teman-teman, ditambah ini dikurang teman-teman ini ya teman-teman. Jadi D per dx U first variable, V first variable diperin. Nah, ini ntar teman-teman nih ini pakai cara yang saya juga teman-teman. Dia U aksen, nah V aksennya di sini teman-teman, nggak digabung. Nah, jadi ntar tinggal kalian kali nih, kali misalnya U aksen, misalnya aksennya 3x kali 4x dikurang ini udah masuknya keturunan ya teman-teman ya. Misalnya jadi 5 kali 5x gitu misalnya teman-teman. Nah, variabel yang bawah ini teman-teman, ini harus teman-teman ingat ya teman-teman. Variabel yang bawah ini nih yang ditanda kurungin terus dipangkatin 2, itu sebenarnya nggak usah diapa-apain teman-teman. Cuma biasanya teman-teman ini masih lupa. Terkadang saya juga seperti itu, soalnya masih lupa kalau misalnya yang variabel bawah ini sebenarnya nggak usah diapa-apain. Jadi teman-teman fokus yang atasnya aja teman-teman. Yang atasnya mau teman-teman fokus, teman-teman kalian kali, terus kalian bagi juga. Yang bawahnya ini misalnya variabelnya 2x pangkat 2 per
pangkat 2 nih. Ini jadi ini 2x pangkat 2. Nih luarnya pangkat 2. Udah teman-teman gak usah papain, teman-teman gak usah turunin. Teman-teman pokoknya diemin aja. Itu kalau misalnya teman-teman diemin aja, kalian tahu hasil yang atas udah keluar. Terus yang bawah ini teman-teman nih karena takut salah, teman-teman malah turunin. Itu sebenarnya nggak usah. Sebenarnya ini udah benar. Nah, jadi ini hasil ini, teman-teman yang bawah ini tinggal apa ya bilangnya, tinggal ditulis ulang aja seperti itu. Jadi gampang ya. Nanti ada contoh soalnya juga. Nanti di akhir ini kita masih membahas rumus awal ya teman-teman ya. Jangan lupa rumus awal kita bahas dulu supaya nggak salah benar teman-teman. Yang fungsi komposisi ini aturan rantai ini teman-teman. Nah, jadi gini aturannya. Ini udah ada rumusnya ya teman-teman. F aksen, terus G, terus X ini harus di dalam, ini misalnya di dalam kurung ya teman-teman ya. Ini udah rumus, bilangnya rumus yang udah bener-bener udah ada hitungan. Kalau misalnya ini bisa diasumsikan kayak misalnya ini F aksen ini 5, ini 3x, ini 2 misalnya teman-teman. Nah, ini nih teman-teman yang G-nya ini teman-teman turunin. Jadi misalnya 3x, nah jadi 3. Teman-teman ingat, setiap x itu punya nominal yaitu 1. Terus yang ini teman-teman tulis ulang aja nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya harus ada pangkat teman-teman. Nah, ini saya tambahin ya teman-teman ya. Ini sebenarnya harus saja ada pangkat. Misalnya ini pangkat 4. Teman-teman ini harus ngurangin pangkat yang ada di sini yang di atas. Misalnya pangkat 4 dikurang 1, jadi hasil 3. Nah, ini kan kita lanjut, ini misalnya udah dikurang. Nah, ini G ini tadi nih, G aksen ini nih, teman-teman kali nih teman-teman, kali ini ya teman-teman. Kali sama yang depan ini. Misalnya depannya 5, ini 3. Nah, teman-teman. Jadi misalnya dikali 5 kali 3 jadi hasilnya 15 kan teman-teman. Nah, ini ntar teman-teman yang ini hasil ini nih kalian taruh depan. Nah, terus yang G dan X ini kalian tulis ulang juga nggak masalah. Itu udah benar teman-teman. Yang penting tanda titik ini kan kali ya teman-teman. Ini kalian kali dulu, jangan kalian hasilin kayak gini doang. Ini salah teman-teman. Jadi harus dikali dulu, baru nanti hasil yang di sini nih, ini bisa dikurang gitu teman-teman caranya. Nah, ini contoh turunannya teman-teman. Contoh turunannya nih. Jadi teman-teman bisa lihat 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 plus 5x min 1. Nah, ini gini teman. Hasilnya nih seperti ini teman. Nih saya jelasin ya. Jadi 3 dikali 4 kan hasilnya 12 teman-teman. Nah, tadi yang saya bilang 4 dikurang 1 ini hasilnya 3 nih. Di sini teman-teman hasilnya 3. Terus 2 kali 2 itu kan 4. Nah, kenapa ini X masih ditulis? Karena di sini ada pangkat. Pangkatnya kan dikurang 1 hasilnya 1. 1 itu sama dengan X kan teman-teman. Jadi nggak usah ditulis lagi satunya. Jadi cukup 4x aja. Terus ini turunannya 5x. 5 itu kan x itu kan tadi saya bilang itu x itu sama dengan 1. 5 kali 1 hasil 5 kan. Jadi x ini habis. Nah, jadi ditulis 5 aja teman-teman. Terus kalau misalnya ada angka tunggal, misalnya cuma 1, 3, 5 atau 10, itu nggak bisa diturunin teman-teman, karena dia nggak ada temenannya nih. Temenannya ini si x gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada angka yang cuma tunggal 1 gitu ya, itu bisa dianggap itu angus. Kalau bisa saya bilang itu angus. Jadi angus, udah nggak ada lagi gitu teman-teman. Jadi hasilnya itu nggak ada kan, di sini nggak ada hasilnya nih teman-teman. Jadi cuma 2x pangkat 3 dikurang x di min 4x plus 5. Jadi ini masih yang simpel ya teman-teman. Ini masih paling simpel kalau menurut saya. Jadi kalian cuma mainin takaran pangkat-pangkatnya aja. Ini saya masuk yang kurungan ya teman-teman. Nah, contoh turunan dari 2x plus 1 sama x2 min 3 nih teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman. Teman-teman cari dulu turunannya. Jadi turunan 2x ini kan sama dengan 2 ya teman-teman. Nah, ini udah ditulis nih teman-teman. 2 nih teman-teman, 2. Nah, ini teman-teman ibaratkan ini U. Ini U ya teman-teman ya. Ini V teman-teman. Ini V. Nah, setiap U dan V itu kan punya aksen. Teman-teman harus ingat punya aksen. Jadi U aksen sama V aksen ini teman-teman bedain ya.
Jadi misalnya teman-teman tulis dulu U nya itu 2x plus 1 nih teman-teman. 2x plus 1 ini kan ini ya temennya. Ini teman-teman nih. Terus turunan dari 2x, turunan dari U nya itu kan yang saya tadi bilang, x itu kan sama dengan 1 dong. Jadi 2x turunan itu 2. Nah, terus kalau angka tunggal itu angus teman-teman ya. Jadi U aksen ini 2. Kalau V aksennya ini, nah ini teman-teman. Kalau misalnya X yang di depan, terus pangkatnya 2 nih teman, pangkatnya yang di belakang. Nah ini teman-teman turunin aja nih teman-teman. Kayak gini, jadi hasilnya 2X. Gitu teman-teman. Semisalnya pun 3X, jadi misalnya X3 pun jadi 3X. Misalnya pun X per X pangkat 5, itu pun jadinya jadi 5X. Diturunin aja, karena kan dikali 1. Terus angka pangkatnya yang lebih besar teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Nah rumusnya itu ini pakai rumus U aksen kali V, terus ditambah U plus ditambah U kali V aksen. Nah ini hasilnya nih. Jadi U aksen dikali U plus V dikali U aksen gitu teman. Nah ini teman-teman tinggal dikali silang. Jadi 2 kali 2x itu kan 2 kali x pangkat 2 itu kan sama dengan, kan jadi teman-teman bisa lihat sini, ini 2x pangkat 2. Jadi kan 2 kali x kan x sama aja dengan 1 kan. Jadi sama aja hasilnya 2. Nah, ini tinggal teman-teman pangkatnya ini teman-teman dipindahin. Habis itu teman-teman kayak lagi 2 kali min 3. Nah, 2 kali min 3. Teman-teman harus perhatiin nih, di sini ada min ya. Minus di sini. Jadi hasil yang di sininya nih juga ikut harus minus, nggak boleh plus ya. Ikutin yang ada di sininya. 2 kali 3 kan 6 ya teman-teman ya. Nah, ini udah selesai nih hasil yang di U-nya nih. Yang pertama udah selesai. Terus kita pindah ke yang kedua, yang U kali V aksen ya teman-teman. Ini teman-teman harus paham ya. Jadi kalau X sama X itu dikali jadi 2 teman-teman. Jadi kan X ada 2, berarti jumlahnya ada 2 kan teman-teman. Jadi 2 kali 2 4. X nya juga ada 2, berarti dipangkatin 2 teman-teman. Gitu aja gampangnya. Jadi 2 kali 2 4, X nya ditambah 2. Jadi X pangkat 2, jadi 4X pangkat 2. Terus ini teman-teman juga pasti tahu lah ya, 1 kali 2 2 dong. Jadi hasilnya 2x. Udah ketahuan lah ya. Nah, ini teman-teman tambah ini. Jadi caranya gini teman-teman. Setiap pangkat yang sama, ini kan ada yang sama nih. Pangkat 2. Nah, jumlahnya itu sesuai pangkat teman-teman. Gitu. Ini kan 4x ditambah 2x ya kan. Jadi hasilnya kan 6x teman-teman, udah ketahuan ya. Ini tinggal ditambah soalnya. Gampang lah. Habis itu x pangkat 2 ini ditulis ulang aja. Jadi 6x pangkat 2. Nah, kan yang 2x ini nggak ada pasangannya nih, cuma sendiri. Ini teman-teman tulis ulang aja. Terus juga yang 6 juga nggak ada temennya kan. Jadi teman-teman tulis ulang aja. Ini hasilnya teman-teman. Karena ini masih penjumlahan, ini masih saya yakin juga teman-teman masih paham ya. Terus sorry ya, terus yang ketiga nih teman-teman, ini yang pembagian yang terakhir. 2x kuadrat ditambah 1 per x min 2. Nah, oke teman-teman, lanjut. Di sini rumusnya seperti ini. Tadi masih sama, jadi kita pakai rumus yang U aksen kali V habis ditambah jadi U plus V aksen, itu masih sama. Itu yang penting nih teman-teman. Yang penting depannya itu jangan salah. Kenapa bisa saya bilang kayak gitu? Jangan salah teman-teman. Ini langsung aja kita secara singkat di sini. Nah, ini yang tadi saya bilang teman-teman nih. Ini jangan diapa-apain tuh, kan? Nggak diapa-apain kan ya? Ini udah saya ini nggak diapa-apain. Ini yang bawah udah relax aja yang bawah gitu ya kan.
Jadi teman-teman fokus yang atas aja. Ini tetap kayak tadi, masih sama teman-teman. Ini kalian silang teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman paham yang perkalian ini, yang pembagian juga pun sama sebenarnya. Cuman di sini saya bilang nih ya nih. Ini teman-teman kali yang depan nih, 2x kali x, terus 2x min 2, teman-teman kali hasilnya kan 2x pangkat 2 min 4x. Nah, terus ini nih teman-teman, ini teman-teman kali dulu nggak apa-apa. Ini teman-teman kali, ini satu-satu semua udah pasti hasilnya kan 1 teman-teman. Jadi 2x min 1, ini hasilnya teman-teman. Karena dikali 1 ya kan. Ini tinggal teman-teman jumlah teman-teman. Teman-teman jumlah. Tapi ini bukan di jumlah. Sorry, ini bukan di jumlah, tapi dikurang. Karena ini juga teman-teman bisa lihat ini minus semua teman-teman ya. Jadi ini tadi yang bilang pangkatnya 2 nih. Pangkatnya 2 ya. Pangkat 2. Jadi teman-teman kurang aja 2x pangkat 2 dikurang x pangkat 2. Itu kan hasilnya jadi x pangkat 2 ya teman-teman. Karena kurang, kalau dikurang jadi x. Ya kan? X sama dengan 1 dong. 1 ya kan. 1 habis itu 4x ya, kayak tadi nggak ada temennya ya kan, temen yang nggak ada temennya ditulis ulang. Habis itu min 1 juga dikurang, ini sorry 1 ditulis ulang teman-teman, 1 ditulis ulang. Nah udah tinggal kalian tulis ulang aja teman-teman. Oke. Mungkin penjelasan saya juga sampai sini aja, nggak terlalu yang signifikan banget, cuma siapa tahu bisa ngebantu dan kita belajar bareng-bareng di sini. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.